Hello Smart Investors, member of Indonesia Altcoin. Kembali lagi dengan saya, Sulaiman, dalam acara Indonesia Altcoin Whiteboard. Pada episode Indonesia Altcoin Whiteboard kali ini, saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan antara centralized exchange atau kita singkatnya CEX dan decentralized exchange atau yang kita singkat dengan sebutan DEX. Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana di whiteboard yang ada di hadapan teman-teman semua ini. Ya, kita di sini ada dua. Kita bagi dua ya. Di sini ada yang namanya DEX, ya. DEX itu adalah decentralized exchange dan di sini ada CEX, ya, atau centralized exchange. Ingat ya, DEX decentralized exchange, CEX adalah centralized exchange atau market yang terdesentralisasi sama market yang terdesentralisasi dan market yang tersentralisasi. Apa sih bedanya kedua konsep ini? Ya, di video sebelumnya saya membahas tentang prinsip likuiditas dalam cryptocurrency. So, yang paling membedakan dari kedua hal ini adalah pada likuiditasnya. Ini adalah likuiditas di DEX, ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham tentang likuiditas, silakan untuk melihat video sebelumnya yang membahas tentang cryptocurrency, prinsip likuiditas dalam cryptocurrency. Di sini juga ada likuiditas, ya. Ada dua kolam di sini. Yang satu kolamnya DEX, yang satu kolamnya CEX, ya. Perbedaannya adalah si kolam ini, ya, kalau dia di DEX, kita ambil contoh yang CEX aja dulu deh. Kalau dia di CEX, kolamnya ini dimiliki oleh entitas bisnis tertentu. Entitas bisnis tertentu itu apa? Misalnya PT, kan, atau organisasi, ya. Jadi ada kelompok orang tertentu yang memiliki si likuiditas ini, mengontrol jumlahnya berapa, rasionya berapa, dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau dia di decentralized exchange, ya, si decentralized exchange, si likuiditasnya ini tidak dimiliki oleh siapapun, tapi dimiliki oleh siapa yang mendeploy kontraknya atau smart kontraknya. Ya, atau siapa yang menambahkan likuiditas di tempat tersebut dengan menggunakan smart contract atau coding atau berbagai macam istilah. Intinya adalah kalau di DEX si likuiditinya ini, ya, likuiditasnya ini itu tidak dimiliki oleh satu entitas bisnis, tapi dimiliki oleh semua orang yang bertransaksi atau menambahkan likuiditas atau menambahkan token ke sini, ke DEX. Sementara di CEX, ya, di CEX ini centralized exchange, likuiditasnya dimiliki oleh entitas bisnis. Mau contoh, CEX itu biasanya contoh seperti satu, Binance, ya. Binance Smart Exchange itu dia masuk dalam kategori CEX, centralized exchange, karena volume transaksi yang terjadi di dalam situ dikontrol atau dikendalikan oleh Binance sebagai sebuah entitas bisnis. Atau yang paling populer di Indonesia ada yang namanya Indodax, ya. Indonesian Digital Asset Exchange. Itu dikontrol oleh PT Indonesian Digital Asset Exchange. Atau misalnya contoh lainnya centralized exchange di Indonesia itu ada yang namanya TKO. Ini TKO, Indodax, Binance, Kucoin, Kraken, dan berbagai macam centralized exchange yang ada di dunia itu dikontrol oleh entitas bisnis tertentu. Jadi mereka bisa melakukan penutupan atau suspend atau penundaan transaksi-transaksi tertentu jikalau terjadi kejanggalan dalam sebuah transaksi yang terjadi di likuiditasnya. Berbeda halnya dengan DEX. Kalau di DEX ini contoh ada apa yang paling keren, yang paling populer di Indonesia? Apa? Oke, ada yang namanya Pancake atau Cake, ya.
atau PancakeSwap, PCS, ya. PancakeSwap itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai decentralized exchange. Atau yang paling lama apa? Ada dua yang namanya Uniswap. Nah, Uniswap dan PancakeSwap itu adalah contoh daripada decentralized exchange di mana penambahan atau kepemilikan likuiditas itu dikontrol oleh komunitas atau dikendalikan oleh komunitas atau siapa yang menambahkan likuiditas ke dalam centralized atau decentralized exchange tersebut. Sehingga paling rentan itu dan paling tinggi resikonya apa? Di sini, di DEX. Resikonya adalah si yang menambahkan itu bisa mengambil kembali atau kita kenal pada video episode kita sebelumnya yaitu rug pull, ya. Tapi kalau di CEX yang bisa melakukan rug pull itu siapa? Ya, si pemiliknya ini. Namun kalau dari sisi keamanan, ya, sekuritas, ya, dari sisi security, CEX ini jikalau dia dihack atau diintervensi oleh hacker dari luar ke dalam, maka aset kita itu sangat bergantung bagaimana sebuah centralized exchange itu dalam menjaga keamanannya. Berbeda halnya dengan decentralized exchange. Kalau di decentralized exchange itu sepenuhnya berjalan di dalam teknologi blockchain yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan, untuk bisa terjadi hacking atau pencurian dan lain sebagainya sesuai dengan logika smart contract yang sudah diterapkan pada decentralized exchange tersebut. Itu adalah penjelasan dari saya tentang apa perbedaan antara decentralized exchange dan centralized exchange. Semoga bisa mengantar sedikit pemahaman kepada teman-teman semua dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan jikalau teman-teman ingin berinteraksi lebih dalam tentang apa sih perbedaan dan apa manfaat dari kekurangan dan kelebihan dari dua ini, teman-teman bisa bergabung ke channel kami di Telegram Indonesia Altcoin Official untuk bisa berinteraksi dengan tim kami. Kami siap untuk membantu dan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua secara gratis. Itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.